Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ke-8 dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tercengang apalagi terguncang. Al-Mut'im bin Adi. Ini adalah tokoh ke-8 kita. Nama lengkapnya adalah Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Di dalam buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini, nama dia pertama kali muncul ketika kisah perwakilan Quraisy datang ke Abu Thalib, yang mana sudah saya ceritakan di video kedua, yaitu perwakilan Quraisy datang membawa seorang pemuda namanya Ammarah bin Walid, anak dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi Ammarah bin Walid dibawa menghadap ke Abu Thalib untuk ditukarkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika perwakilan Quraisy ini yang dimana di dalamnya ada Al-Mut'im bin Adi ini mengutarakan maksud mereka ke Abu Thalib marah. Demi Allah, apa yang kalian lakukan ini sungguh menjijikan. Kalian otak kalian di mana? Kalian kasih anak kalian kepada saya untuk saya pelihara dan saya kasih makan, lalu saya harus kasih keponakan saya untuk kalian bunuh. Kalian memang buta huruf semua begitu. Kurang lebih begitu. Kemudian Al-Mut'im bin Adi bilang, "Hai Abu Thalib, bukankah ini hal yang adil buatmu gitu? Soalnya kami akan membebaskanmu dari hal yang kamu juga tidak suka begitu. Ya mungkin kamu tidak bisa bunuh keponakanmu sendiri kan? Biarkan kami yang bunuh gitu." Kemudian Abu Thalib tambah marah gitu. "Demi Allah, kalian itu sungguh sudah berbuat tidak adil kepada saya. Dan kau Mut'im, kau itu sudah sekongkol dengan mereka dan kau itu bekerja sama dengan mereka untuk memusuhi saya." Maka dengan marahnya Abu Thalib ini, perwakilan Quraisy dan segala tujuannya pun kembali gagal. Pada tahun ke-7 Nubuah atau 7 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang Quraisy ini mulai kesulitan untuk menggagalkan dakwah dari beliau. Selain karena Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu sudah masuk Islam, juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah masuk Islam, ditambah lagi dengan Abu Thalib, paman dari Rasulullah SAW ini, selalu melindungi beliau. Bahkan Abu Thalib itu mengumpulkan Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim, dua bani ini, untuk bersepakat untuk melindungi Rasulullah SAW. Dan kesepakatan ini meliputi mereka yang muslim maupun yang musyrik. Jadi semuanya itu bersatu untuk melindungi Rasulullah SAW. Orang Quraisy makin bingung bagaimana caranya menggagalkan dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Karena kalau mereka sampai membunuh Nabi Muhammad SAW, mereka akan memancing peperangan antar kabilah. Tentu ini mereka tidak mau. Mereka akhirnya mencari cara lain. Mereka kemudian mendapatkan cara, yaitu mereka memboikot. Mereka melakukan pemboikotan terhadap Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim. Pemboikotan ini meliputi larangan menikah, larangan berjual beli, larangan berteman, larangan berkumpul, larangan bertamu, bahkan larangan berbicara dengan Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim. Pemboikotan ini akan diberhentikan kecuali Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim mau secara sukarela memberikan Nabi Muhammad SAW kepada mereka untuk dibunuh. Baru boikot ini selesai. Mereka itu bahkan menuliskan poin-poin atau poin-poin pemboikotan ini dalam sebuah piagam yang dibuat dari papan gitu. Kemudian ditaruh di dalam Ka'bah di dinding bagian dalam. Ditaruh di situ. Orang yang menulis poin-poin di piagam ini namanya Bagid bin Amir. Rasulullah SAW kemudian berdoa untuk kemalangannya sampai Bagid bin Amir ini tangannya lumpuh. Pemboikotan ini terjadi sampai 3 tahun, yaitu sampai tahun ke-10 Nubuah. Dan keadaan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini benar-benar mengenaskan. Mereka sampai makan daun-daun dan juga kulit binatang. Karena boikot, tidak bisa jual beli makanan dan segala macam. Sengsara luar biasa. Kemudian di orang-orang Quraisy sendiri itu sebenarnya mereka terbagi antara orang yang setuju dan tidak setuju atas pemboikotan ini. Kemudian orang-orang yang tidak setuju ini itu berusaha untuk menghimpun kekuatan untuk menggagalkan pemboikotan ini. Maka muncullah orang yang namanya Hisham bin Amr. Hisham bin Amr ini kemudian mencari teman, dia ketemu dengan Zuhair bin Abu Umayyah. Zuhair bin Abu Umayyah ini adalah anak dari Atikah. Nah, Atikah ini adalah bibi dari Rasulullah SAW, atau dia saudarinya Abu Thalib. Nah, kemudian mereka berdua, si Hisham bin Amr dan Zuhair bin Abu Umayyah ini mencari orang ketiga. Orang ketiga itu muncullah Al-Mut'im bin Adi.
Kemudian mereka bertiga mencari orang keempat, ketemulah Abul Bakhtari bin Hisham. Kemudian mereka berempat mencari orang kelima, dapatlah Zam'ah bin Al-Aswad. Kemudian mereka berlima inilah yang vokal untuk menentang Abu Jahal untuk memberhentikan pemboikotan ini. Awalnya Abu Jahal ini tidak mau memberhentikan pemboikotan ini, sampai Rasulullah SAW itu mengatakan kepada Abu Thalib, pamannya, kemudian pamannya mengatakan ke Abu Jahal bahwa sesungguhnya piagam itu yang ada di dalam Ka'bah itu sudah hancur dimakan rayap. Gitu. Kemudian Abu Jahal bilang ke Abu Thalib, ponaanmu itu jangan mengada-ada gitu, itu piagam masih utuh kok. Kemudian Abu Thalib bilang, ya sudah kalau begitu begini saja, bagaimana kalau kita ambil piagam yang di dalam Ka'bah itu kemudian kita lihat. Kalau misalkan sudah hancur karena rayap, maka kita sudahi pemboikotan ini gitu, berhentikan pemboikotan ini. Tapi kalau memang masih utuh dan tidak dimakan rayap, ya sudah lanjutkan saja pemboikotan ini. Maka Abu Jahal dan kawan-kawan merasa, agak cukup adil sih, coba aja gitu. Akhirnya diambillah piagam ini yang dari dalam Ka'bah, diambil. Kemudian terlihatlah kalimat-kalimat di dalam piagam ini, piagam pemboikotan ini, itu sudah hancur dimakan rayap. Kecuali kalimat Bismika Allahumma dan kata-kata yang ada Allah. Al-Mut'im bin Adi ini juga menjadi orang yang memberi jaminan perlindungan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW selesai dari Taif. Seperti yang di video ke-7 kemarin, sudah diceritakan bahwa Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah itu diusir dari Taif. Nah, ketika sudah diusir kemudian mau kembali ke Mekah, Zaid bin Harithah itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kita masuk Mekah? Atau bagaimana cara kita pulang ke Mekah? Sedangkan engkau tahu bahwa engkau itu sudah diusir dari Mekah." Kemudian Rasulullah SAW mengirim utusan kepada Al-Akhnas bin Syarik untuk meminta jaminan perlindungan. Tapi Al-Akhnas bin Syarik ini menolak. Kemudian utusan itu Rasulullah SAW suruh untuk ke Suhail bin Amr. Tapi Suhail bin Amr ini juga menolak. Kemudian utusan itu disuruh Rasulullah SAW untuk ke Al-Mut'im bin Adi. Dan Al-Mut'im bin Adi mau untuk memberi jaminan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW masuk ke Mekah dengan aman. Kemudian sholat 2 rakaat di Ka'bah. Kemudian mencium Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah. Dan Al-Mut'im bin Adi dan anak-anaknya itu dengan pedang terhunus selalu menjaga Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah. Mereka terus berjaga-jaga. Sampai Abu Jahal itu bertanya kepada Mut'im, "Hei Mut'im, kau ini cuma kasih perlindungan atau kau sudah masuk Islam nih?" Kemudian Mut'im bilang, "Tidak, saya cuma kasih perlindungan." Kemudian Abu Jahal bilang, "Ya sudah, kalau begitu siapapun yang kau lindungi akan kami lindungi juga." Jadi Abu Jahal ini modelnya, mereka ini kalau urusannya tidak menyembah Allah itu mereka dukung, slow gitu. Tapi begitu sudah menyembah Allah, meninggalkan Lata, Uzza dan berhala-berhala, itu mereka naik pitam gitu. Memang agak aneh ini Abu Jahal dan kawan-kawan ini. Nah kemudian kebaikan dari Al-Mut'im bin Adi ini teman-teman, itu selalu diingat sama Rasulullah SAW. Bahkan sampai waktu perang Badar, ketika kaum muslimin sudah menang, sudah selesai, kemudian tawanan perangnya kan banyak begitu. Rasulullah SAW itu bersabda, seandainya Al-Mut'im bin Adi itu masih hidup, lalu dia meminta keringanan untuk masalah tawanan ini, maka saya akan memberikan seluruh urusan tawanan ini kepadanya. Dan begitulah cerita tentang Al-Mut'im bin Adi. Teman-teman, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.